Hello future filmmakers, setelah gua bikin beberapa video traveling yang dibilang cinematic, banyak message yang masuk dan tanya, gimana sih caranya bikin video kayak gitu? Dan karena gue juga biasanya bikin pakai handphone, jadi gua mau sharing nih 10 teknik yang semua orang bisa pakai untuk bikin video traveling yang cinematic, sehingga punya arsip video yang asik. Jadi gimana caranya? Let's roll! Banyak orang yang traveling suka bingung karena mengira kalau syuting video traveling yang cinematic itu tuh mesti dan hanya bisa dilakuin oleh orang-orang profesional yang memang kerja di bidang film atau video. Jujur aja ada benernya sih, tapi kali ini gue mau sharing teknik yang praktis supaya semua orang bisa bikin video traveling yang cinematic. Modalnya cuma dua kok, handphone sama niat. So here we go. Yang pertama, no need to plan anything, just enjoy. Yang gue maksud tuh bukan nggak bikin planning tripnya kemana atau kemana ya. Yang gue maksud tuh adalah mikirin soal videonya. Ketika kita traveling, hal yang paling penting tuh bukan biarin otak kita tuh sibuk mikirin stok gambar seperti apa yang mesti kita ambil sampai kita lupa nikmatin trip kita. Justru dengan nikmatin tripnya lah, kita akhirnya bisa bikin video traveling yang cinematic. Apalagi kalau kita tuh traveling dengan keluarga kita, sahabat kita, atau grup teman-teman sepermainan. Enjoying the trip is the only key to capture the emotion of our journey. Yang kedua, wide, medium, close up. Ketika ngambil gambar apapun dan dimanapun, usahain tuh untuk ambil variasi dari 3 size ini. Misalnya ketika kita lagi makan di sebuah restoran, ambil wide shot dari situasi itu, apakah misalnya mau di pintu masuknya, atau suasana restoran, atau misalnya kesibukan dari chefnya kalau memang ada. Kalau ruang kerja kita sempit, biasanya tuh untuk ambil video wide shot kita bisa pakai lensa 0.5. Medium shot itu biasanya pakai patokannya tuh setengah badan manusia dan pakai lensa normal. Jika kita bisa mendekat sedikit untuk ambil misalnya aktivitas makan dari teman-teman kita, aktivitas chef atau lain sebagainya. Ketiga, baru ambil shot yang lebih close up dengan cara pakai lensa normal dan deketin tuh ke subjeknya. Misalnya makanan yang udah jadi, menu makanan, bumbu atau sebagainya. Kalau bukan kepaksa atau karena nggak bisa mendekat atau HP-nya nggak ada lensa zoom, hindarin pemakaian zoom digital karena resolusi gambar tuh pasti langsung turun. Yang ketiga, center composition. Nah, ketika kita bikin video vertikal, mata manusia tuh pasti cenderung akan fokus ke arah tengah. Agak beda ya dengan bikin video horizontal yang bikin kita tuh leluasa pakai komposisi fotografik. Khusus untuk video vertikal, selalu upayain untuk posisi subjeknya di tengah, karena kalau kita posting di sosmed, biasanya juga bagian pinggir itu apalagi bawah, itu udah kebanyakan diisi sama caption. Yang keempat, kamera angle, top, eye level, dan low. Nah, mirip banget tuh dengan wide, medium, close up tadi. Jadi variasiin juga berbagai shot kita tuh dengan nempatin diri kita di atas dan melihat ke bawah. Itu yang namanya top angle. Eye level itu tuh sebagaimana mata kita melihat, dan tentunya low angle di mana kamera tuh lebih bawah daripada mata manusia. Tapi khusus untuk low angle nih, kita mesti hati-hati dan lebih waspada posisi dan lokasi kita naruh kamera. Karena nanti bisa dikira kita tuh mau ambil gambar-gambar yang dianggap melanggar sopan santun. Yang kelima, kamera movement. Beberapa kamera movement yang bisa bikin video kita tuh kelihatan lebih sinematik adalah static, yaitu taruh kamera di atas tripod. Sedangkan handheld itu bikin efek visual yang organik seolah penonton tuh ada di situ. Kalau kita misalnya mau kasih penekatan suatu objek atau lokasi dengan durasi yang agak panjang, kita juga bisa pakai movement track in atau track out. Untuk ngasih kesan dinamis dari dua subjek yang berbeda, kita bisa pakai teknik fast pan supaya nggak bikin boring. Kalau misalnya subjek atau lokasi yang mau kita kasih lihat itu cukup banyak, kita bisa pakai teknik follow shot dengan misalnya ngikutin seseorang dari belakang, atau kalaupun nggak ada, kita pakai teknik gimbal shot dengan jalan menyusuri lokasi tersebut. Nah, dari semua kamera movement yang ada, yang sangat dihindari itu justru adalah merekam secara panjang kiri ke kanan atau atas ke bawah atau muter-muter dan sebagainya, karena itu bukanlah kamera movement yang sinematik. Yang keenam, transition dan time-lapse. Nah, transisi yang fancy di sisi lain sebetulnya memang adalah bumbu dari seluruh rangkaian video kita. Perhatiin deh, yang namanya film itu kan nggak melulu isinya transisi-transisi yang bikin orang mungkin aja jadi pusing kan. Kalau memang kita nggak punya banyak waktu untuk nyusun transisi dari satu shot ke shot lainnya, maka lagi-lagi nggak perlu merasa kecil hati kalau video kita tuh nggak terlalu banyak berisi transisi yang fancy. Saran gua, lebih baik ngelatih diri untuk lebih peka dan sigap ngambil momentum dari ekspresi yang seru dibandingin mikirin transisi. Soal transisi, gue pribadi tuh lebih suka transisi pakai time-lapse karena itu juga adalah teknik yang sinematik. Yang ketujuh, shoot people and the environment.
Nah, ketika kita traveling, kita tuh jangan terpaku cuma syuting orang-orang yang traveling dengan kita, apakah itu teman, keluarga, atau sahabat mungkin. Tapi ingat juga untuk ambil beberapa shot dari environment yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau kita lagi di kereta api, bisa ambil pintu, jendela, handrail, dan sebagainya. Semua subjek itu gunanya tuh untuk memperkuat sebuah situasi melalui teknik storytelling dalam sudut pandang yang berbeda. Dalam film, teknik shot seperti itu tuh namanya cutaway, di mana kita nggak melulu isi frame kita tuh dengan orang. Yang kedelapan, opening and ending shot. Salah satu ciri-ciri dari sebuah film adalah adanya opening dan ending. Begitu pula ketika kita bikin video traveling kita. Mutlak harus ada opening shot dan ending shot. Gimana cara nemuin yang namanya opening dan ending shot? Prinsipnya, opening shot itu tuh kan adalah sebuah shot yang bisa ngajak penonton untuk mulai ngikutin video kita. Misalnya ketika pintu kereta ngebuka atau menutup, pemandangan jendela kereta yang sedang berjalan cepat, langkah kaki, atau mungkin juga sebuah static shot dari lokasi pertama perjalanan kita. Nah, sedangkan ending shot itu tuh bisa dengan sebuah ekspresi senyum bersama atau misalnya timelapse dari sore ke malam atau adegan menutup pintu dan lain-lain yang prinsipnya mengakhiri sebuah rangkaian video atau sebuah perjalanan. Yang kesembilan, voice over storytelling. Nah, buat yang seneng ngomongin sebuah cerita, teknik voice over juga bisa dipakai. Hati-hati ya, yang gua maksud voice over di sini tuh bukan ngomong secepat kilat dan timpa menimpa kayak yang biasa dilakuin kebanyakan food blogger. Itu tuh mereka punya strategi sendiri untuk konten mereka. Tapi bagi kita-kita yang memang pengen bikin video sinematik, voice over yang direkam itu tuh memang bagaimana kita biasanya cerita sama teman kita dengan intonasi dan emosi sewajarnya ketika ceritain sesuatu. Memang sih untuk teknik voice over ini kita tuh harus pastiin audio yang direkam itu tuh memang jelas dan proper. Kalau kita mau rekam di lokasi secara langsung, maka sebaiknya kita punya clip-on mikrofon seperti yang gua pakai, yaitu Saramonic. Tapi kalau misalnya akan rekam belakangan dan pakai HP, pastiin bikin di kamar dengan sebanyak mungkin bantal yang empuk dan cara pegang HP yang benar yaitu di depan dahi supaya enggak terjadi popping dari huruf B dan P. Yang ke-10, fast cut editing and coloring. Nah, mungkin aja nih waktu kita syuting, stok syuting kita tuh lumayan panjang karena mungkin sebuah momentum yang kita tunggu-tunggu atau situasi yang serba nggak pasti. Ketika editing, kita tuh hanya perlu mencari shot yang paling esensi untuk ceritain scene itu. Selain concern soal durasi, teknik fast cut yang harmonis dengan back sound juga bertujuan untuk membawa penonton tuh maju terus ngikutin video kita. Ketika ada pergantian shot, usahain pergantiannya itu tuh ngikutin beat lagu yang kita pakai karena memang kita cenderung ngikutin beat dari lagu yang kita denger, baik itu upbeat ataupun slow beat. Soal editing software, untuk editing kayak gini tuh gua pribadi saranin pakai CapCut karena selain free juga udah banyak banget preset yang bisa kasih warna atau coloring sama video kita secara ringkas dan praktis sesuai dengan selera. Sering-sering aja praktekin 10 teknik ini setiap kali traveling supaya video traveling dari semua future filmmakers makin sinematik dan akhirnya makin pingin traveling terus. Nah, simpen video ini kalau diperluin dan bagiin ke teman-teman sekalian ya. So future filmmakers, keep learning, keep shooting, and action!